Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ria Handoko. Saya dari UPTD SD Negeri Toto Projo, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Jurasiko Lampung. Saya siap mengikuti PPG Pendidikan Agama Islam tahun 2025 angkatan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Sudah makan belum? Sudah, benar. Tadi kan makannya? Sudah ya? Sudah. Mbak Sarah, sebelum mulai pelajaran Mbak Sarah, mari berdoa dulu Mbak Sarah, pimpin doanya Mbak Sarah. Duduk siap Kak, berdoa mulai. Hari ini ada yang nggak berangkat? Ada. Siapa? Rafa. Kenapa Rafa? Sakit. Sakit ya Rafa. Kita doakan bersama-sama semoga Rafa besok bisa berangkat sekolah ya nak ya. Baik, berdiri dulu semua. Mari kita nyanyi lagu Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Gimana ya yang belum ikutin ritmenya ya, Indonesia Raya ya. Baik, jangan lupa seperti biasanya ya, kalau mau setiap memasuki pelajaran kita harus gembira dulu. Caranya bikin gembira, masih ingat tepuk 1, tepuk 2 sampai 5 enggak? Masih ingat ya? Baik, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5,
hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Madinah. Bapak kasih video ya nak ya. Nanti kalian pelajari video tersebut ya. Kemudian kalian catat. Kemudian sudah kalian catat, nanti kalian bikin kelompok. Kemudian kalian tulis beberapa rangkuman-rangkuman dari video tersebut. Nanti kalian diskusikan ya. Kemudian nanti kalian presentasikan di depan satu-satu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti kalau kelompok 1 kasih pertanyaan, nanti jawab kelompok 2 atau kelompok 3. Begitu juga sebaliknya. Paham ya? Paham. Baik, Bapak putarkan videonya. Kisah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Madinah memiliki arti sangat penting bagi umat Islam. Kota ini mendapat julukan Madinah datang ke Yathrib. Seperti biasa, kita singgah dulu ke Yathrib. Penduduk Madinah berasal dari segala penjuru. Suku yang paling besar adalah suku. Oh lihatlah, paling kita kali ini sangat melimpah. Benar sekali, ini berkat perlindungan pohon. Umat manusia datang ke Mekah, termasuk pula suku Khazraj. Saat itulah Rasulullah mengundang mereka dan mengenalkan Islam. Kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Mulai sekarang kita berjanji untuk membantu Rasulullah. Kita adalah pembantu bagi Rasulullah. Sejak saat itu, musyawarah pun dimulai. Masing-masing perwakilan kabilah mulai mengutarakan pendapat. Bagaimana jika kita mengurungnya? Tidak. Baik, ya. Pamannya Nabi Muhammad itu namanya Abu Jahal ya nak ya. Perhatikan ya. Pamannya Nabi Muhammad itu namanya Abu Jahal. Jahat. Dia tidak suka dengan dakwahnya Nabi Muhammad. Ya, sampai-sampai pamannya sendiri tega mau membunuh keponakannya sendiri yaitu Nabi Muhammad. Nah, ingat-ingat ya, Abu Jahal adalah paman dari Nabi Muhammad. Kita teruskan videonya. Baik mungkin, dia memilih pemuda-pemuda keluar dari kota Mekah. Nah, kita terangkan sedikit ya. Jadi sebelum Rasulullah berangkat ke Madinah, ya, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad bahwa nanti malam bahwa Nabi Muhammad akan dibunuh oleh gerombolan dari kaum kafir Quraisy yang dipimpin langsung oleh pamannya sendiri Abu Jahal, ya. Tapi karena semuanya sudah diskenariokan seperti itu ya sama Allah ya, Allah Maha mengetahui. Jadi Nabi Muhammad disuruh nemui sahabatnya yang terdekat. Siapa namanya? Abu Bakar. Untuk mengajaknya hijrah ke Madinah. Kemudian Nabi Muhammad mengajak sahabatnya lagi, namanya Ali bin Abi Thalib, untuk ke rumahnya Nabi Muhammad untuk mengganti tidurnya Nabi Muhammad. Jadi yang tidur nanti di kasurnya Nabi Muhammad itu bukan Nabi Muhammad, tapi siapa? Tapi si Ali, ya. Kita teruskan videonya. Ali menjalankan kabar tentang Rasulullah yang berhasil keluar dari kota Mekah pun segera Bapak tambahin sedikit ya nak ya. Sebenarnya ketika waktu Nabi Muhammad dikepung oleh rombongan kaum kafir Quraisy ini ya nak ya, Nabi Muhammad itu masih ada di dalam rumah, ya, masih ada di dalam rumah. Tapi karena Allah mengutus malaikat Jibril, maka rombongan orang-orang kafir ini tadi dibikin tidur semuanya. Akhirnya Nabi Muhammad bisa keluar dari rumahnya Nabi Muhammad. Ya, Bapak tambahin sedikit. Dan seluruh prajurit dan kaum Quraisy Rasulullah dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan. Bapak tambahin sedikit lagi anak ya. Di dalam dua sur tersebut ya, Abu Bakar itu sempat kakinya dipatok sama ular karena melindungi Nabi Muhammad. Ya, dipatok sama ular Abu Bakar itu menahan. Pokoknya jangan sampai Nabi Muhammad itu tahu
Rom, Baik ya anak ya. Masjid yang pertama kali didirikan Nabi Muhammad itu namanya Masjid Quba. Ya, Masjid Quba itu masjid yang pertama kali didirikan oleh Nabi Muhammad. Harus diingat-ingat ya. Seketika nanti ada pertanyaan atau ada kalian bertanya atau apa tentang hijrahnya Nabi Muhammad, pasti nanti akan keluar masjid yang pertama didirikan Nabi Muhammad ketika hijrah itu namanya Masjid Quba. dengan Rasulullah kembali melanjutkan perjalanan dan akhirnya tiba di Madinah. Kedatangan mereka telah dinanti-nanti. Seluruh penduduk Madinah menyambut kedatangan Rasulullah dengan sangat hangat. Dalam beberapa waktu ke depan, Islam berkembang dengan pesat. Masjid berhasil didirikan dan kaum Ansar membantu kaum Muhajirin memulai kehidupan mereka di Madinah dengan baik. Alhamdulillah. Semua pasukan kaum Quraisy yang jahat-jahat ini yang dipimpin langsung oleh pamannya Nabi Muhammad Abu Jahal ini, semuanya dibuat tidur sama Allah. Jadi turu kabeh, ya, dibuat tidur semuanya. Akhirnya Nabi Muhammad bisa keluar dari rumahnya bersama Abu Bakar. Ketika sudah bangun dari tidurnya, para penjahat-penjahat ini masuk ke rumahnya Nabi Muhammad, mau membunuh Nabi Muhammad. Tapi ketika dibuka selimutnya, ternyata yang tidur sahabatnya Nabi Muhammad juga yang namanya Ali bin Abi Thalib. Ya. Setelah itu berjalan, akhirnya Nabi Muhammad singgah atau istirahat atau nyumput di dalam gua Sur. Ya. Di dalam gua Sur kurang lebih selama 3 hari bersembunyi di situ. Terus bagaimana Pak makannya, minumnya? Menyebutkan hikmah dari hijrah Nabi Muhammad. Apa itu hijrah? Hijrah adalah pindah tempat untuk menyelamatkan agama dan menjalankan perintah Allah. Tuh ya. Dalam sejarah Islam, hijrah berarti perpindahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Jauh nggak kira-kira Mekah ke Madinah? Jauh. Kalau di kilometerin kurang lebih sekitar 100 kilo. Kemudian sebab-sebab Nabi hijrah, kaum Quraisy makin keras mengganggu dakwah. Ya. Kemudian ada rencana membunuh Nabi. Kemudian Madinah waktu itu namanya bukan Madinah tapi Yathrib menawarkan perlindungan. Kemudian Allah memerintahkan hijrah untuk menyebarkan Islam. Awal perjalanan, nih kaum Quraisy berencana membunuh Nabi Muhammad. Ini awal hijrah ya. Nabi diberi wahyu oleh Allah untuk hijrah ke Madinah. Tadi sudah dijelaskan ya tadi sama Bapak ya. Nabi mengajak sahabat setianya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sahabat Nabi yang setia. Ada 4 sahabat Nabi. Ini sahabat Nabi yang pertama namanya Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, yang keempat baru Ali bin Abi Thalib. Kemudian mereka keluar dari Mekah secara diam-diam di malam hari. Baik anak-anak, tadi sudah lihat video sudah, ya. Pemaparan Bapak tadi sudah Bapak jelaskan rinci secara detail tadi sudah. Kemudian ini pembagian kelompok sudah ya, pembagian kelompok ya. Pembagian kelompok. Baik, setelah pembagian kelompok Bapak akan kasih soal buat kalian, kemudian kalian kerjakan ya. Kemudian nanti kalian jelaskan ya, atau nanti diskusikan ya. Baik, Bapak kasih tugasnya ya. Ini tadi kelompok berapa ya? Bapak lupa tadi ini.
kelompok 3 ya. Ini kelompok 3, berarti ini kelompok 2 ya. Ini kelompok 2, kalian kerjakan bareng-bareng ya. Kalian diskusikan, kalian ngobrol. Bapak kasih waktu kurang lebih 5 sampai 10 menit ya. Ini kelompok 1, kalian diskusikan. Kalian jawab, kalian paparkan ya. Kemudian kalau sudah, nanti kalau Bapak tanya kelompok 1, nanti kelompok 1 maju, kemudian sesudah itu tanya ya. Ayo kerjakan. Kerjakan, Bapak kasih waktu kurang lebih 5 sampai 10 menit. Ayo kerjakan, diskusikan. Kurang lebih 5 sampai 10 menit. Nanti kalau belum selesai 5 sampai 10 menit, nanti Bapak kasih tambahan waktu. Ya. Bapak kasih tambahan waktu. Kurang lebih sekitar 5 menit Bapak kasih, dan jadi totalnya bisa sampai 15 menit. Oke, mari kerjakan. Berkelompok Mbak, berkelompok Mbak, ayo berkelompok. Diskusi Mbak, tanyakan. Tadi itu kan pertanyaannya ada ya, pertanyaannya ada dan jawabannya pun ada ketika kalian tadi melihat video dengan pemaparan Bapak melalui slide PPT tadi ya. Oke, baik. Coba kelompok 1 maju. Kalian bacakan dari pertanyaan dan jawabannya. Yang kenceng Pak ya suaranya ya Pak ya. Ini dari kelompok 1. Nabi Muhammad terdapat di Mekah selama
Ada lagi enggak pertanyaannya? Cukup? Oke, baik. Silakan duduk. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Ayo Mbak Zara maju, Mbak Zara. Ah, oh Marsha, ya silakan Marsha. Terserah Mbak Zara boleh, Marsha boleh. Yang kenceng Mbak Marsha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha yang mewakili dari kelompok 2. 1. Dalam hijrahnya Nabi Muhammad ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nabi Muhammad bersembunyi di gua untuk melindungi dari kaum Quraisy. Ada pertanyaan? Paham. Kenapa Nabi hanya ditemani oleh Abu Bakar? Karena Nabi memang lebih dekat dengan Abu Bakar yang sudah menemani sejak awal dakwah. Ada lagi pertanyaan, Alam? Cukup. Baik, tepuk tangan buat kelompok 2. Kemudian kelompok 3. Mas, suaranya yang kenceng ya, yang kuat lagi ya suaranya ya. Biar teman-teman kalian dengar. Kurang kenceng, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifin. Saya mewakili kelompok 3. Nabi Muhammad disambut oleh Ada pertanyaan? Ada. Kelompok 1 coba kasih pertanyaan. Apa Mas? Kurang kenceng Mbak suaranya, nggak dengar itu Masnya. Lebih rajin ketika ke sekolah meningkatkan belajar. Itu. Cukup. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Baik. Ya, tadi sudah Bapak jelaskan. Terus kalian juga tadi sudah merefleksikan sendiri, kalian membuat pertanyaan dari Bapak, kemudian kalian diskusi sudah, kemudian kalian melemparkan sebuah pertanyaan sudah ya. Jadi dari kesemuanya itu ya yang harus kita pahami anak-anak ya, bahwa di dalam hidup ini ya, kalau kita merasa kurang baik ya, kita harus seperti Nabi ini, hijrah, pindah dari yang jelek menjadi yang jadi yang bagus atau yang baik ya. Jangan kok tetap di situ terus, nggak bagus. Banyak sekali pelajaran yang kita ambil dari kisah Nabi Muhammad ini hijrah ya. Nabi Muhammad ingin membesarkan Islam ya. Yang pertama dituju Nabi Muhammad untuk Islam besar sekali itu pertama di kota Madinah, kota penyangganya dulu ya. Walaupun Islam itu tumbuh awalnya ada di kota Mekah, tapi untuk persebaran besarnya itu ada di kota Madinah ya. Tadi udah Bapak jelaskan bagaimana Nabi Muhammad door to door ya, masuk ke rumah, kemudian orang lewat paranior Nabi Muhammad, didatangi sama Nabi Muhammad setiap hari seperti itu ya. Jadi begitu juga dengan kita ya. Ketika kita di dalam sekolah seperti ini nih, dapat nilai dari pelajaran matematika seandainya dapat nilai 5, ya kalian dalam hati kalian maaf Bapak, dalam hati kalian harus tidak terima. Wah, kok dikit bener ini 5. Gimana caranya dapat 8?
Ya, dari 5 ke 8 dulu. Jangan langsung ke 10. Dapatlah besoknya 6. Motivasi lagi kalian. Wah, dari 6 gimana caranya dapat 9. Begitu ukurannya seperti itu terus. Jadi ada peningkatan. Ya, karena apa? Karena kita menyontoh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu contoh suri tauladan kita. Tidak ada satupun perbuatan Nabi Muhammad itu yang salah. Baik. Kayaknya agak tegang ini ya. Kita ulangi lagi. Masih ingat gak tepuknya? Masih ingat ya tepuknya? Oke, tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Itu ya, semangat terus walaupun udah mulai agak siang. Baik, belum lapar ya? Tadi di awal bilang sudah sarapan. Belum lapar. Kemudian ini ada informasi materi selanjutnya besok. Tadi kalian tadi Bapak tawarkan kepada kalian untuk besok minggu depan, berarti kisah para sahabat. Ada 4 sahabat itu. Yang pertama siapa? Ingat gak? Yang pertama tadi Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, menurut kalian hari ini pembelajaran kita hari ini tentang hijrahnya Nabi Muhammad. Menyenangkan apa enggak? Menyenangkan. Dari beberapa video dari video tadi, terus dari pemaparan slide tadi, itu kalian mengerti tidak? Mengerti. Ya, menyenangkan. Kemudian mengerti. Nanti kalau kita ulas lagi, insya Allah ya 75% lah kalian nanti akan baik anak-anak ya. Pelajaran hari ini cukup sekian ya anak-anak ya. Cukup sekian pelajaran hari ini. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas yang sudah Bapak jelaskan tadi, pertemuan kedua tentang sahabat Nabi, baik itu Abu Bakar As-Siddiq. Tadi sudah sepakat ya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian pertemuan ketiga itu kalian, Bapak ulangi lagi nih ya, kalian kumpulkan materi makalahnya ke Bapak. Dan pertemuan keempat kalian bikin rangkuman ke Bapak tentang kisah sahabat Nabi Abu Bakar. Ya, baik. Mbak Zahra, seperti biasa, doa penutup pelajaran. Sebentar Mbak Zahra, ya, Mbak Zahra pimpin, ya, yang kuat Mbak Zahra. Baik Mbak Zahra, silakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.